Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Osmonogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2021, di mana informasi ini wajib teman-teman ketahui karena di dalam penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2021 ini, pada tanggal 18 Mei kemarin itu BKN telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan untuk seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Nah, seperti apa surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh BKN terkait dengan penyelenggaraan ataupun penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2021 ini? Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terkait dengan CASN di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki surat edaran. Surat edaran ini bisa teman-teman sekalian download nantinya di website resmi BKN. Nanti saya cantumkan alamat untuk mendownload file surat edaran ini. Silakan nanti lihat saja di deskripsi video ini. Nah, kita lihat di sini Badan Kepegawaian Negara, itu surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021 ini tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT untuk Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kita bisa lihat di sini juga mengenai latar belakang diterbitkannya surat edaran ini, pastinya terkait dengan berkenaan dengan kondisi pandemi coronavirus 19 atau COVID-19 yang masih berlangsung sampai pada saat ini. Jadi untuk menjamin penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT itu BKN tetap terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Jadi berdasarkan nanti protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk latar belakang yang keduanya itu agar penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN tetap terlaksana selama masa pandemi COVID-19, perlu menyusun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan, pengendalian COVID-19. Dan di sini kita bisa lihat itu maksud dan tujuan dari surat edaran ini. Nah, sebagai pedoman, yang pertama itu sebagai pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah yang menyelenggarakan seleksi dengan metode CAT BKN. Sudah kita ketahui untuk CPNS di tahun ini tetap menggunakan CAT BKN, sedangkan untuk P3K nantinya itu menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Tentunya juga harus mengikuti protokol kesehatan dan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh BKN ini. Dan kita lihat lagi sini, teman-teman bisa baca sendiri untuk maksud dan tujuannya, kemudian dasar hukum dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, kita ke isi edarannya langsung. Nah, terkait dengan isi edarannya ini ada yang pertama itu kebijakan umum, di mana bagi tim pelaksana CAT BKN dan panitia seleksi instansi, untuk yang pertama ini kebijakan umum ini ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, di sini sampai 15 poin ya. Ada 15 poin penting yang teman-teman harus ketahui. Tapi di sini saya langsung saja ke bagian keduanya karena di sini satu untuk kebijakan umum ya. Bagi tim pelaksana CAT BKN dan panitia seleksi. Nah, sini kita lihat saja langsung untuk peserta seleksi. Nah, bagi peserta seleksi nantinya itu dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi sebelum tanggal seleksi itu terlaksana atau sebelum hari H seleksinya, maka peserta itu dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri itu selama 14 hari. Kemudian yang kedua itu peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Kemudian ketiga itu wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, yaitu menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang
Penggunaan pelindung wajah atau face shield ya, menggunakan juga bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Jadi sebaiknya menggunakan masker dan juga menggunakan face shield untuk lebih amannya ya teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat di sini kita bisa lihat itu ada tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian kelima, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang keenam itu membawa alat tulis pribadi. Jadi alat tulis nanti ini dibawa pribadi ya. Seperti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kan alat tulis sudah disediakan oleh langsung dari Panselnas. Nah, sedangkan untuk penyelenggaraan di masa pandemi ini, para peserta itu membawa alat tulis pribadi. Kemudian peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu besar dari 37,3 derajat Celcius itu diberikan tanda khusus ya, dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. Kemudian selanjutnya di sini peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir itu pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Nah, di sini kita lihat juga ada prosedur. Tadi itu kebijakan umum, selanjutnya itu prosedur penyelenggaraan seleksi. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih, mandi dan mencuci rambut serta menjaga kebersihan. Kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya peserta seleksi hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi. Seperti ini sama-sama seperti tahun yang lalu ya. Kemudian peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker untuk hidung ya, sama. Ini teman-teman bisa baca semuanya. Di sini ada 15, 16 sampai 25 poin ya. Nah, untuk terkait dengan poin yang kedua di sini yaitu prosedur penyelenggaraan seleksi. Jadi saya harapkan pada teman-teman agar membaca surat edaran ini karena ini penting sekali pada teman-teman. Karena apabila teman-teman nantinya ketika mengikuti seleksi dan tidak mengikuti protokol kesehatan sudah dianjurkan oleh Panselnas sesuai dengan surat edaran BKN ini, dikhawatirkan nanti teman-teman terkendala ketika kami ikuti bisu. Jadi teman-teman nanti mengalami kendala sehingga bisa jadi teman-teman tidak bisa ikut ujian seleksi karena tidak mengikuti protokol kesehatan ini. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada peserta. Nah, untuk yang peserta yang terkonfirmasi positif COVID itu bisa juga mengikuti seleksi. Di sini kita bisa lihat ketentuannya, di mana peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 ini dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi itu diwajibkan melaporkan kepada instansi yang dilamar. Kemudian instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN serta bukti surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Jadi ini ketentuan yang harus diikuti bagi calon peserta yang terkonfirmasi positif COVID ya. Kemudian yang kedua, bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID dan tidak sedang menjalani isolasi dan atau sudah menjalani isolasi, maka panitia seleksi instansi melaporkan kepada tim pelaksana CAT BKN dan dibuatkan berita acara peserta terkonfirmasi COVID ini sebagaimana dimaksud pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal ditetapkan. Kemudian ketiga itu surat panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat. Nah, yang terakhir, surat panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi. Di sini jadi kepala BKN dari BKN itu akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi ya CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID dan sedang menjalani isolasi. Di sini terakhir itu ada penyelenggaraan seleksi, bisa teman-teman baca semuanya atau nanti teman-teman langsung aja download surat edaran ini. Jadi inilah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara itu nomor
nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN ya, yang mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sekian informasi ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.